wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan awal mula dari terbentuknya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang saat ini kita kenal sebagai TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Jadi, setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia ini tidak memiliki tentara nasional yang sah, tetapi para pemuda memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan. Organisasi PETA atau Pembela Tanah Air menjadi cikal bakal dari terbentuknya TKR ini. Nah, organisasi PETA ini merupakan organisasi bentukan Jepang yang awalnya dibuat oleh Jepang untuk mempersiapkan prajurit perang yang nantinya akan membantu Jepang dalam Perang Dunia. Nah, melihat semangat dari para pemuda yang sangat besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, membuat pemerintah untuk mulai menyusun struktur keorganisasian. Pada tanggal 5 Oktober dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Nah, tetapi pada saat penyusunannya itu hanya terbatas pada kompi dan batalion saja. Hingga akhirnya pada 12 November 1945, Kolonel Sudirman dipilih menjadi pemimpin TKR. Nah, mengapa dipilihnya Kolonel Sudirman? Karena mereka menganggap bahwa Kolonel Sudirman ini memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, wibawa yang hebat, disiplin yang kuat, dan juga moral yang kuat. Nah, tidak lama setelahnya masuklah Amir Syarifuddin yang merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berideologi sosialis, berbeda di ideologi dengan Kolonel Sudirman yang berideologi nasionalis. Nah, Kolonel Sudirman ini masuk ingin membuat TKR itu menjadi seperti Tentara Merah Soviet. Nah, Tentara Merah Soviet itu apa? Tentara Merah Soviet itu adalah tentara dari Uni Soviet yang meskipun mereka itu merupakan tentara, tapi mereka itu boleh ikut dalam dunia politik. Nah, tetapi hal itu ditolak oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman beranggapan bahwa tentara itu harus netral dengan politik, tidak boleh pro dan tidak boleh kontra. Jadi, tentara itu harus netral. Nah, penolakan yang diterima oleh Amir Syarifuddin ini memunculkan organisasi, yaitu adalah organisasi Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia. Nah, jadi organisasi Pesindo ini didirikan oleh Amir Syarifuddin yang membuat organisasi pemuda yang fasis, disiplin, dan mendukung ide sosialisme serta menolak segala hal yang berbau Jepang. Jadi, organisasi ini puncaknya digelar pada Kongres Pemuda seluruh Indonesia yang fokusnya adalah membentuk organisasi pemuda sosialis yang terpusat. Itu diselenggarakan pada 10 November 1945 di Yogyakarta. Nah, tetapi dari 23 golongan pemuda yang hadir, hanya 7 golongan pemuda yang mendukung organisasi Pesindo ini. Tetapi itu tidak membuat Amir Syarifuddin ini putus asa. Ia tetap mendirikan organisasi Pesindo. Hingga lama-kelamaan organisasi ini berkembang dan bahkan organisasi ini dibantu atau mendapat bantuan dari organisasi besar seperti API atau Angkatan Pemuda Indonesia, AMRI, Angkatan Muda Republik Indonesia, dan PRI, yaitu adalah Pemuda Republik Indonesia. Nah, tetapi di sini Pesindo yang berideologi sosialis memiliki pesaing, yaitu pesaingnya ada Barisan Benteng yang berideologi nasionalis dari Partai TNI dan Hizbullah yang berideologi Islam atau agama dari Partai Masyumi. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Baik, saya Fajar Nursyah Putra Bukton akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yang dimana materi kami adalah partai politik pada masa pasca kemerdekaan, yakni tahun 1946 hingga 1947. Nah, berbicara tentang partai politik, teman-teman, partai politik pada era ini berbeda dengan konsep partai politik yang ada di Eropa, teman-teman. Nah, pada era tersebut, partai dengan golongan yang paling berpengaruh ialah golongan marxisme, teman-teman. Nah, dari partai politik tersebut ada beberapa kategori ataupun ideologi yang dianut dari beberapa partai tersebut. Nah, adapun ideologinya yang pertama adalah marxisme, yang dimana dengan pemikiran sosialis dan komunis. Yang kedua adalah nasionalisme, yang intinya dia itu ingin menyatukan ataupun semangat untuk bersatu. Dan yang ketiga adalah religius. Nah, religius ini sangat dikaitkan dengan agama, teman-teman. Nah, dari ketiga tersebut yang paling berpengaruh adalah marxisme, karena memang pemikirannya memang sangat berpengaruh dan juga sangat mendorong untuk melakukan bangkit untuk melakukan perlawanan, teman-teman. Nah, dari ketiga kategori ideologi tersebut, adapun yang menjadi partainya, yang pertama adalah, langsung saja masuk ke partai yang pertama pada era tahun 1946 sampai 1947, teman-teman. Yang pertama itu adalah PKI. Nah,
PKI ini memang merupakan partai yang super power lah dibilang pada masanya. Mengapa super power? Dia itu merupakan gerakan yang anti terhadap penjajahan teman-teman, dan juga retorikanya yang membuat anak-anak muda ini bangkit gitu, tertarik untuk melawan dan menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme teman-teman. Nah, dari PKI tersebut muncul nih ada dua kubu. Yang pertama itu adalah kubu internasionalisme dan yang kedua adalah kubu radikal. Nah, kubu internasionalisme ini fokus pada internasional teman-teman. Nah, jadi prinsipnya itu dia itu anti sama negara fasisme. Kalau misalnya kawan-kawan belum tahu tentang fasisme, jadi fasisme itu mirip-miripnya itu negara yang otoriter. Misalnya nih pemimpinnya bilang, kau harus kerjakan ini. Kalau misalnya kau nggak kerjakan ini, kau akan mendapatkan sanksi. Jadi apa yang dibilang pemimpinnya itu akan bisa kita lawan teman-teman. Nah, jadi PKI dengan kubu internasionalisme sangat anti dengan fasisme teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah mereka itu bekerja sama dengan negara-negara anti fasisme teman-teman. Nah, mereka itu kan udah anti lah dengan fasisme, ya otomatis juga mereka menjalankan hubungan-hubungan dengan negara anti fasisme teman-teman. Dan yang selanjutnya itu melakukan hubungan untuk melakukan perubahan teman-teman. Nah, sedangkan di kubu radikal teman-teman, PKI ini fokus sama perubahan yang ada terjadi dalam negeri teman-teman, dan juga melakukan revolusi teman-teman. Nah, Nah, pada masa itu PKI dibentuk kembali pada tanggal 21 Oktober teman-teman oleh kelompok radikal yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf, seorang pengacara muda idealis. Nah, program mereka itu ya karena memang radikal, ya jadi program itu sangat radikal teman-teman. Nah, jadi programnya itu yang pertama adalah mengambil alih semua tanah dan perusahaan penting, yang dimana dianggap itu sebagai bentuk nasionalisasi. Yang kedua itu adalah menyita tanah orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat. Nah, walaupun memang dianggap radikal, justru membantu rakyat teman-teman. Dan selanjutnya langsung menerapkan sosialisme teman-teman. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan sangat krusial yang membuat para pemilik tanah dan pemerintah panik. Akibatnya, pada Februari 1946 terjadi bentrokan antara kelompok Yusuf dan Tentara Republik atau TRI di Cirebon. Setelah pasukan pemerintah menang, Yusuf dan para pengikutnya ditangkap. Dan setelah beralih, PKI kemudian di bawah pemerintahan Sarjono, yang dimana kepemimpinannya itu berubah menjadi modern teman-teman. Pada Mei 1946, kepemimpinan PKI dipegang oleh Sarjono, tokoh senior. Jadi dia itu tokoh senior yang pernah menjadi ketua PKI pada tahun 1946 dan tahanan politik di bawah Vendigul. Nah, di bawah Sarjo ini, PKI Jawa menjadi mendukung pemerintah teman-teman. Ideologi mereka pun jadi lebih jauh moderat dibandingkan dengan versi Muhammad Yusuf, yang dimana Muhammad Yusuf ini lebih radikal teman-teman. Nah, kalau berbicara PKI, nah di Pulau Sumatera, PKI Sumatera itu tetap revolusioner teman-teman. Berbeda dengan di Jawa, PKI di Sumatera tetap revolusioner. Di Sumatera Utara dan Tengah, PKI justru menjadi wadah bagi semangat muda dan perjuangan rakyat. Nah, jadi PKI Sumatera itu berdiri di Medan pada 18 November 1945 yang dipimpin oleh Abdul Sarim MS, yang dimana ia merupakan seorang tokoh propaganda pada masa Jepang yang dikenal dekat dengan. Nah, lanjut pada partai yang kedua teman-teman, yang dimana berideologi Marxisme juga. Nah, partai ini merupakan partai sosialis yang dimana gabungan intelektual dan politisi teman-teman. Partai ini dipimpin oleh tokoh Amir Syarifuddin, yang dimana politisi beraliran kiri yang dihormati pada tahun 1945. Ia memiliki hubungan dengan PKI bawah tanah yang berdiri sejak 1935 atau PKI ilegal teman-teman. Namun, Amir menilai para Marxis muda di PKI 1945 terlalu emosional dan kurang matang, sehingga ia mendirikan partai baru bernama PARSI atau Partai Sosialis Indonesia pada 1 November 1945 teman-teman. Nah, 3 minggu kemudian PARSI ini bergabung dengan kelompok politik, yang dimana kelompok politiknya tokoh juga yang bernama Sultan Syahrir teman-teman, yaitu Paras. Nah, dari penggabungan itu pada 16 sampai 17 Desember 1945 lahirlah partai yang bernama Partai Sosialis atau disingkat PS. Nah, jadi ciri khas PS ini teman-teman dipimpin oleh kaum intelektual dan tokoh-tokoh terdidik seperti Abdul Majid Jojoaningrat yang dan menilai bahwa sosialisme belum bisa diterapkan langsung.
dan mengutamakan dukungan internasional dan menolak revolusioner bawah tanah yang tidak teratur. Dengan kata lain, Partai Sosialis ini atau PSI ini merupakan partai komunis yang versi komunis rasional dan strategis, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, partai yang berideologi Marxisme juga, yang dimana yaitu namanya adalah Partai Buruh Indonesia atau singkatannya PBI. Nah, jadi partai ini lahir dari Kongres Buruh pada 9 November 1945. Awalnya partai ini radikal dan ingin memberikan kendali industri kepada kaum pekerja. Namun, sejak pertengahan 1946, partai ini diambil oleh kelompok Marxisme tradisional yang pro pemerintah. Akibatnya, pengaruh Partai Buruh Indonesia ini menjadi kecil dibandingkan Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis. Nah, selanjutnya partai berideologi religius ataupun agama, yaitu Partai Masyumi, yang dimana partai ini merupakan partai Islam terbesar, teman-teman, yang dilatar belakangi oleh kelompok santri, yaitu umat Islam yang taat beribadah dan belajar agama, dan merupakan kelompok yang paling terorganisir ataupun terstruktur di Indonesia pada akhir masa pendudukan Jepang, teman-teman. Nah, jadi Masyumi ini lahir dari penggabungan dua organisasi besar. Yang pertama adalah Muhammadiyah dengan Gerakan Islam Berkemajuan, dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama atau singkat NU dengan Islam yang mencampurkan tradisi-tradisi. Nah, melalui konferensi yang diadakan di Yogyakarta pada 7 November 1945, kepemimpinan Masyumi ini didominasi oleh intelektual Muslim lulusan Belanda dan seorang tokoh Muhammadiyah, dan pemimpinnya itu diketuai oleh Dr. Sulaiman. Adapun yang menjadi program utama dari Masyumi ini ialah cenderung konservatif dan menolak perubahan radikal, ya, dan menjaga hak milik pribadi. Sangat berbeda dengan PKI, teman-teman. Dan dari segi jumlah anggota, Masyumi ini merupakan partai yang terbesar di Jawa. Meskipun kekuatannya di tingkat nasional tidak selalu disebanding dengan jumlah anggotanya, teman-teman. Dan partai yang terakhir dengan berideologi nasionalisme ialah Partai Nasional Indonesia yang disingkat PNI. Nah, sebagai partai nasionalis, PNI ini justru menjadi partai yang paling lambat terbentuk atau perubahan yang paling lama, teman-teman. Nah, jadi awalnya Soekarno berencana menjadikan PNI ini sebagai partai negara yang meneruskan organisasi Jepang, teman-teman. Tetapi peluncurannya ditunda pada 31 Agustus 1945 karena adanya masalah ataupun problem di kepemimpinan mereka, teman-teman. Nah, jadi pada Desember 1945, beberapa mantan anggota PNI dan Partindo mendirikan Serindo yang kemudian memprakarsai berdirinya PNI baru pada Januari 1946, teman-teman. Nah, jadi ketua PNI ini yang dimana yang ketua barunya atau pemimpin barunya adalah Sarmini Mangunsarporo. Ia merupakan tokoh muda yang belum terlalu dikenal ataupun belum se-famous itu, teman-teman. Nah, jadi adapun yang menjadi program PNI itu pada masanya adalah yang pertama adalah demokrasi sosio-nasional, yaitu nasionalisme yang menolak gaya politik barat atau gaya politik western, teman-teman. Dan yang kedua adalah mengedepankan politik yang selaras dengan tradisi dan budaya lokal khususnya Jawa, teman-teman. Yang selanjutnya adalah ataupun yang menarik dari partai ini, meski berorientasi Jawa, basis kekuatan PNI ini justru berada di luar Jawa, teman-teman, seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur, teman-teman. Nah, saya Natalia Shanture dengan NIM 3232421006. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pemerintahan Syahrir kedua pada tahun 1946 hingga pada 1947, yang dimana pada saat ini Indonesia baru saja keluar dari yang namanya krisis politik, yang dimana krisis politik ini adalah oposisi keras terhadap diplomasi yang cukup kuat, yang dimana juga Syahrir kembali memimpin kabinet keduanya itu di tahun 1946 hingga pada 1947 dengan fokus utamanya yaitu menjaga kestabilan dan persatuan nasional. Nah, selama kepemimpinan Syahrir ini dan selama kepemerintahan itu tidak berjalan dengan mulus karena ada saja tantangan yang muncul baik dari dalam maupun pemerintahan itu sendiri. Kita masuk di kondisi awal pada saat si Syahrir ini memerintah, yang dimana stabilitas politik rentan dan Syahrir berusaha menjaga persatuan
Indonesia, yang dimana setelah keluar dari krisis politik yang saya katakan tadi, bahwa krisis politik itu adalah oposisi keras terhadap diplomasi, yang dimana kondisi Indonesia ini masih sangat rentan. Pemerintah berusaha menata kembali sistem politik dan menjaga bangsa agar tetap bersatu dengan cara Syahrir ini mengambil langkah, yaitu dengan cara diplomasi, yang mana diplomasi ini adalah penyelesaian secara damai terhadap Belanda, yang dimana beliau melihat bahwa dengan cara diplomasi ini dapat mendapatkan perdamaian atau mendapatkan kedaulatan secara damai, secara resmi. Nah, akibat dari langkah yang dikeluarkan oleh Syahrir ini menimbulkan yang namanya oposisi politik, yang dimana oposisi politik ini adalah pihak atau partai kelompok yang menentang atau juga menguasai pemerintahan yang sedang berkuasa, yang dimana kita lihat bahwa kelompok Tan Malaka dan juga Partai Persatuan ini menolak diplomasi dengan Belanda. Mengapa? Karena mereka melihat bahwasanya langkah yang dikeluarkan Syahrir ini terlalu lembek terhadap Belanda, dan juga para Tan Malaka dan juga Partai Persatuan ini menginginkan kemerdekaan yang tanpa kompromi, yang dimana dengan semboyan 100% merdeka. Dengan kata lain, para Tan Malaka ini dan juga Partai Persatuan ini menginginkan kemerdekaan itu menggunakan kemiliteran. Nah, selain dari krisis politik yang dihadapkan oleh Syahrir selama kepemerintahannya di tahun 1946 hingga juga 1947, muncul juga krisis di Surakarta, yang dimana inti dari permasalahan di Surakarta ini pada masa kepemerintahannya Syahrir itu adalah adanya perebutan status pemerintahan daerah dan munculnya gerakan anti Swab Praja yang menuntut agar wilayah Kesunanan dan juga Mangkunegara itu dihapuskan sistem wilayah istimewanya dan digantikan terhadap keresidenan biasa di bawah Republik Indonesia. Nah, dari krisis-krisis yang terjadi pada masa kepemerintahannya Syahrir ini, muncullah dia ketegangan militer, yang dimana akibat dari krisis-krisis yang terjadi membuat Syahrir menetapkan keadaan gentingnya itu di Jawa di Juni 1946 dengan cara Amir Syarifuddin mencoba menjadikan tentara Republik Indonesia ini menjadi tentara rakyat, mengikuti sosialis, yang dimana sesuai dengan langkahnya si Syahrir ini tetap demokrasi. Namun langkah tersebut ditentang keras oleh Jenderal Sudirman karena juga dia merasa tidak sesuai terhadap langkah yang dikeluarkan mereka, sehingga adalah pertentangan antara pemerintahan dan juga militer yang ini memunculkan adanya perpecahan dari tubuh Republik itu sendiri. Nah, kita lihat dari krisis-krisis yang terjadi, kita melihat dampaknya bahwasannya adanya kendala di antara sosial dan politik dan rapuhnya persatuan Indonesia. Dan bisa kita simpulkan bahwasanya selama kepemerintahan si Syahrir ini merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi beliau, karena di era yang baru merdeka ini dia harus menghadapi yang sosial politik yang sangat rapuh, dan bagaimana dia cara mempertahankan ideologi bangsa dan juga identitas negara ini agar tetap bersatu. Dan ini merupakan masa yang sangat sulit dan sangat berat bagi Syahrir. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa 3 Juli, yang dimana pasca kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang masih belia tidak hanya menghadapi tekanan militer dari Belanda, tetapi juga gelombang pergolakan politik internal yang sangat intens. Nah, peristiwa 3 Juli 1946 bukanlah sebuah insiden yang terisolasi, melainkan itu merupakan puncak gunung es dari tegangan mendasar antara dua filosof perjuangan yang sangat bertolak belakangan, yang dimana diplomat versus dengan perjuangan bersenjata. Nah, untuk memahaminya secara utuh, tentu kita perlu menelusuri akar konflik, dinamika krisis, terdampak jangka panjang peristiwa yang membentuk wajah Republik kita ini. Latar belakang peristiwa ini dibentuk oleh karena adanya dua kubu yang semakin terpolarisasi. Di kubu pertama itu berdirilah kabinet Syahrir, yang dimana kabinet ini didominasi oleh kaum sosialis intelektual. Kubu ini juga didukung oleh wakil presiden pertama kita, yakni Muhammad Hatta. Percaya bahwa kancah politik internasional pasca Perang Dunia Kedua, kekuatan senjata saja tidak cukup. Nah, yang dimana kompromi politik adalah sebuah keniscayaan yang pragmatis. Nah, puncak dari pendekatan ini adalah ketersediaan mereka untuk menerima pengakuan de facto kedaulatan Republik atas hanya Jawa dan juga Sumatera. Nah, sebuah posisi yang telah menjadi bahan perundingan sejak Maret 1946. Di seberang mereka atau di sebelah yang kubu satu lagi, yaitu berdirilah sebuah koalisi yang oposisi yang longgar namun powerful. Nah,
mereka ini terdiri dari unsur-unsur militer tertentu, khususnya dari divisi ketiga yang merupakan di Yogyakarta di bawah Mayor Jenderal Sudarso, dan juga divisi keempat yang di Surakarta di bawah Kolonial Soeharto. Nah, yang merasa bahwa kebijakan pemerintah telah mengkhianati semangat revolusi mereka. Mereka secara ideologislah dekat dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mewakili sintesis antara kesatria Jawa dan semangat revolusioner. Dukungan ini juga mengalir dari laskar-laskar perjuangan seperti Barisan Banteng dan para polisi radikal lainnya, yang mereka dimana juga salah satu anggota mereka atau unsur mereka yaitu pendukung Tan Malaka yang bersemboyangkan 100% merdeka. Nah, bagi mereka kompromi dengan Belanda sama saja dengan menyerahkan kedaulatan, dan mereka bertekad untuk mendesak Soekarno membentuk kabinet yang lebih mencerminkan jiwa revolusioner. Pemicu dari tragedi 3 Juli itu ada pemicunya tentunya, yang dimana pada tanggal 27 Juni 1946 Wakil Presiden Hatta kita menyampaikan pidato yang secara terbuka posisi Republik yang selama ini dirahasiakan, yang dimana ketersediaan untuk menerima pengakuan de facto yang terbatas bagi para elit ini bukanlah hal yang baru tentunya kan, tetapi bagaimana dengan rakyat dan kalangan militer? Pengumuman itu dianggap sebagai pengakuan sebuah pengkhianatan. Kemudian momen inilah yang ditunggu oleh pihak oposisi. Pada malam yang sama, sebuah operasi penculikan dilancarkan di Surakarta. Nah, yang dimana Perdana Menteri Syahrir tentunya dan juga rekan-rekannya itu di bawah pimpinan Mayor Yusuf, seorang mantan pemimpin pemuda Jakarta. Penting catat bahwa aksi ini bukanlah pembangkangan individual, melainkan operasi terstruktur yang diketahui dan didukung oleh komandan setempat, bahkan Jenderal Sudarsono sendiri. Nah, aksi ini lebih mencerminkan mentalitas pemuda yang mendaulat, merasa berwenang menjatuhkan hukuman atas nama rakyat daripada sebuah kudeta militer yang sistematis. Logika para penggurita ini sederhana, dengan menyingkirkan Syahrir, simbol diplomatis, tentu mereka akan bisa memaksa Soekarno untuk membentuk kabinet persatuan nasional yang baru, yang lebih sejalan dengan mereka yang dimana seperti kita tahu pihak oposisi ini lebih ke pendekatan bersenjata. Namun strategi penculikan Syahrir mereka merupakan sebuah kalkulasi yang fatal. Alih-alih mendukung mereka, Soekarno justru bereaksi dengan sikap yang tegas dan juga penuh kewibawaan. Dalam waktu singkat, ia memproklamasikan keadaan darurat perang, yang dimana itu merupakan martial law yang mengambil alih seluruh kekuasaan pemerintahan, dan yang paling menentukan adalah ia menyampaikan siaran radio yang berpengaruh, yang dimana dalam siaran itu Soekarno dengan lantang mengutuk setiap bentuk kekerasan dan anarki yang justru akan melembahkan republik di mata dunia tentunya kan. Nah, keputusan Soekarno ini mengungkapkan kompleksitas lah bisa dibilang di posisinya. Meski retorikanya seringkali revolusioner dan membangkitkan semangat massa, dalam praktiknya ini adalah sebuah pragmatis lah bisa dibilang, yang yakin bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalan yang realistis. Nah, dan Syahrir adalah arsitek terbaik untuk jalan itu. Tekanan dari Soekarno ditambah dengan memudarnya dukungan memaksakan pihak militer untuk membebaskan Syahrir pada 30 Juni. Pembebasan sekaligus memberikan legitimasi bagi pemerintahan untuk melakukan pembersihan balasan dengan menangkap sekitar 100 orang politisi oposisi. Merasa situasi berbalik melawan mereka, para konspirator ini yang tersisa tentunya melakukan langkah terakhir dong kan, yaitu dengan tergesa-gesa dan juga kurang persiapan pada 3 Juli atau bisa dibilang ini puncaknya lah, 3 Juli 1946 Mayor Jenderal Sudarso diduga dengan restu diam-diam dari Sudirman, memimpin sebuah unjuk kekuatan kecil ke istana kepresidenan. Oke,
Mereka didampingin oleh Muhammad Yamin yang konon telah menyiapkan draft kabinet alternatif. Namun aksi ini berakhir menjadi sebuah drama memalukan sayangnya ya teman-teman. Kelompok kecil tersebut dengan mudahnya dikepung dan ditangkap oleh pasukan yang setia pada pemerintah. Nah, upaya paralel untuk menculik Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Syarif Yudin itu juga mengalami kegagalan. Dengan demikian berakhirlah percobaan kudeta yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Ameliana Baban. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah dengan stambuk 23 dan NIM 233121050. Nah, saat ini saya akan membahas tentang buku karya Anthony Reid di bab 5 dengan subbabnya adalah Bulldozing Parlemen. Nah, jadi teman-teman, fokus utama pada bab ini di buku Sejarah Indonesia karya Anthony Reid ini membahas tentang pembagian parlemen atau penyusunan kabinet kerja di tahun 1946. Nah, pada tahun 1946 ini dibentuklah sebuah badan yang namanya BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dimana BPKNIP ini bertugas untuk menyuruhkan kembalinya parlementer. Tepatnya ini di Agustus 1946. Nah, Syahrir sebagai orang kepercayaan Soekarno ditunjuk sebagai formatur utama di kabinet ini. Nah, setelah dengan nego yang panjang, maka kabinet Syahrir ketiga, kabinet ini namanya Kabinet Syahrir 3, diumumkan di tanggal 2 Oktober teman-teman. Nah, jadi Amir Syarifud dari hasil perundingan ini muncullah beberapa kabinet-kabinet kerja pada masa pemerintahan itu. Yang pertama yakni Amir Syarifuddin, yang dimana beliau ditugaskan sebagai pemegang portofolio pertahanan atau saat sekarang dinamakan Menteri Pertahanan. Nah, Amir Syarifuddin ini berdasar lahir dari Partai Sosialis teman-teman. Nah, yang kedua yakni Menteri Dalam Negeri dan Keuangan. Nah, menteri-menteri ini diserahkan dari faksi organisasi Masyumi, yang dimana itu adalah Muhammad Rum dan Syarifuddin Prawira Negara. Nah, habis itu Kementerian Kemakmuran dibagi lagi teman-teman. Kementerian Kemakmuran ini berasal dari organisasi PNI bagian Sumatera. Ini merupakan pemimpinnya yang dimana beliau adalah Dr. Gani. Nah, jadi teman-teman, untuk pertama kalinya koalisi ini merupakan koalisi yang sejati dari berbagai kekuatan sosial. Namun, koalisi ini kurang mampu melakukan tindakan reformasi teman-teman, sehingga kabinet ini berhasil. Kenapa dikatakan kurang mampu melakukan tindakan reformasi? Karena kabinet ini berhasil menegosiasikan yang dinamakan Perjanjian Linggarjati pada November 1946, yang dimana isi dari Perjanjian Linggarjati ini teman-teman, bahwa wilayah Indonesia itu hanya bagian Sumatera, Jawa, dan Madura, seperti itu. Nah, sehingga lahirnya Perjanjian Linggarjati ini melahirkan isu politik, kericuhan, dan ketidakpuasan terhadap politik teman-teman. Nah, ketidakpuasan inilah yang membuat lahirnya koalisi-koalisi baru menentang adanya Linggarjati ini, atau koalisi yang tidak pro terhadap adanya Linggarjati ini teman-teman. Nah, apa-apa saja itu koalisi-koalisi yang lahir pada saat ketidakpuasan sosial ini, ketidakpuasan politik ini. Nah, jadi koalisi pertama yang sangat kuat pada masa itu adalah sangat kuat menentang adanya Linggarjati ini itu, dan menentang kabinet kerja itu ada di partai-partai Marxis internasional yang nggak mendukung. Jadi apa-apa aja isi dari partai-partai Marxis ini, itu ada Partai Sosialis atau PS, ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, ada Partai Buruh, dan Pesindo. Nah, apa sih Pesindo ini? Jadi Pesindo ini adalah Pemuda Sosialis Indonesia teman-teman. Nah, jadi keempat partai-partai sosialis ini, partai Marxis ini membentuk yang dinamakan koalisi sayap kiri, di mana ini dibentuk pada 14 Desember 1946 teman-teman. Nah, koalisi yang kedua itu ada PNI, Masyumi, dan pendukung Tan Malaka yang tersisa dan bebas.
ada BPRI, dan Barisan Benteng. Nah, jadi teman-teman, organisasi-organisasi ini atau partai-partai ini membentuk koalisi yang dinamakan mereka itu Benteng Koalisi Benteng Republik seperti itu. Nah, jadi kedua koalisi dan koalisi yang pro dengan Linggarjati ini mereka mengadakan perlawanan lah terhadap Linggarjati ini, sehingga karena melihat kericuhan antara berbagai koalisi yang ada di pemerintahan saat itu teman-teman di Indonesia. Nah, Soekarno mengambil jalan tengah nih, Jadi Soekarno sekali lagi turun tangan untuk menyelamatkan diplomasi, tepatnya itu pada 30 Desember 1946. Nah, jadi Soekarno memiliki rencana. Rencananya itu apa? Itu untuk meningkatkan keanggotaan dari KNIP yang awalnya 200 orang menjadi 514 orang agar memberikan mayoritas yang jelas kepada kaum sayap kiri, teman-teman. Nah, jadi sementara mereka juga memberikan 80 kursi untuk 80 kursi tambahan kepada Partai Buruh dan Tani seperti itu. Nah, tetapi tindakan presidensial ini menimbulkan ketimpangan atau kegemparan di BPKNIP karena implikasi bagi Linggarjati ini nggak pas gitu. Jadi timbullah penyimpangan pertama, yaitu di Oktober 1945 tadi. Nah, jadi karena kebuntuan antara presiden dan legislatif ini, jadi meningkatkan urgensi sehingga diadakanlah sidang pleno, teman-teman. Sehingga jalan akhirnya mereka mengadakan sidang pleno KNIP yang dilakukan di Malang 25 Februari 1947. Nah, dengan sementara para anggota tambahan tetap hadir hingga status ditetapkan, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman demikian penjelasan dari saya. Atas partisipasinya untuk menonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk kekurangan yang ada di setiap video ini, saya ucapkan mohon maaf. Kemungkinan biarlah video yang saya sajikan ini dapat menjadi saluran informasi bagi saudara-saudara yang menonton. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, baik, di sini saya atas nama Valentino Manalu. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas yaitu terpecah dan runtuhnya sosialisme. Nah, yang dimana sosialisme itu suatu aliran yang dimana mengatakan milik bersama. Nah, kalau di Indonesia itu yaitu Ahmad Syarafuddin dan juga Syahid. Nah, yang dimana unsur dari sosialisme itu organisasinya seperti PKI, PSI, PBI. Bagaimana sih latar belakang terwujudnya itu? Kalau PKI ini memang sudah terwujud dari lama, yaitu karena adanya ketidaksetaraan dari kapitalisme. Nah, kemudian Partai Sosialis dan juga Partai Buruh Indonesia. Nah, terus saya akan membahas tentang awal runtuhnya sosialis di Indonesia, yang dimana awal runtuhnya itu dikarenakan mulai kurangnya otoritas Ahmad Syarafuddin di politik. Nah, yang dimana suaranya mulai tiada oleh organisasi-organisasi lain, tidak dominan lagi gitu. Nah, karena apa? Karena ada kawan dari Syarafuddin itu yang membuat bahwasanya NI dan juga PKI ahli ke partai lain. Nah, seperti itu. Nah, salah satu konsekuensi tak terduga dari perluasan perwakilan sayap kiri nih pada tahun 1947, yang dimana sayap kiri sendiri memberikan hak suara yang sama kepada ketiga konstituennya. Nah, Partai Buruh saat itu dipimpin oleh Satyajit. Kemudian bahkan di dalam Partai Sosialis sendiri perpecahan antara pengikut Syair dan Amir Syarafuddin semakin mendalam selama tahun 1947. Nah, kemudian dipimpin oleh Abdul Majid
Kelompok ini memberikan dukungan kepada Amir, pemimpin alternatif Partai Sosialis. Nah, yang dimana yang tak pernah harus memilih antara komunis yang sering ia ikuti elemen konservatif dalam kepribadiannya. Nah, perpecahan yang semakin tampak di antara kelompok kecil pemimpin sayap kiri selama tahun 1947 lebih merupakan masalah kepribadian dan sikap daripada koalisi secara keseluruhan, ditambah diplomasi tampaknya telah meyakinkan faksi lawan bahwa sudah saatnya untuk menyingkirkannya. Kemudian, pada 26 Juni 1947, 3 anggota kabinet yang condong ke Moskow Amir Syarifuddin itu Partai Sosialis, kemudian Abdul Majid Partai Sosialis, kemudian Wikana Pesindo. Nah, yang didukung oleh mayoritas sayap kiri menarik dukungan mereka dari Syahir. Nah, kemudian partai-partai utama bernegosiasi selama beberapa hari penuh dengan mengenai pembentukan kabinet baru di bawah ancaman serangan Belanda. Nah, salah satu alasan kesalahan ini adalah keyakinan Amir bahwa kekuatan sayap kiri dalam BP Knip cukup untuk menjamin pembentukan kabinet baru yang tidak jauh berbeda dari kabinetnya. Namun Soekarno mewujudkannya dengan menunjuk atas sebagai pembentuk kabinet presiden yang tidak bertanggung jawab kepada BP Knip. Nah, secara teori itu adalah kabinet darurat Persatuan Nasional, tetapi Atta menegaskan bahwa ia akan mengambil alih Kementerian Pertahanan dan kaum Marxis kecuali pengikut langsung Syair lebih memilih jalur oposisi. Nah, Atta mengambil alih Kementerian Pertahanan, sementara Sultan Yogyakarta menjadi Menteri Negara yang tanggung jawab khusus koordinasi pertahanan. Kemudian sebagai pengesahan bahwa oposisi terhadap politik nasional, pembentukan pemerintah, pelaksanaan diplomasi dan perumusan tujuan, bahwasanya kabinet baru yang akan dibentuknya. Nah, yang dimana hampir semua dari mereka menerima kebutuhan akan diplomasi ketika dihadapkan pada alternatif perang gerilya tanpa akhir yang akan membuat mereka sendiri menjadi korban pertama. Nah, kemudian meskipun pergantian pemerintahan tidak banyak mengubah kebijakan luar negeri, Republik penggantian Amir Syarifuddin dan rekan-rekannya dengan tokoh Masyumi, PNI, dan non-partai memiliki arti yang mendalam bagi arah revolusi, yang dimana perubahan ini berarti terpisahnya revolusi Soekarno, Atta, dan Syair, dan satu-satunya kekuatan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membawa perubahan sosial yang mendasar dan permanen melebihi yang telah dicapai. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.